Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan para biku sangga yang menjadi pelita kebijaksanaan, Romo Pandita, pengurus wihara yang penuh dedikasi, para orang tua yang bijaksana, serta sahabat-sahabat muda Buddhis yang penuh energi dan kebahagiaan. Semoga pancaran cinta kasih metta selalu memberkahi kita semua dalam kesehatan, kedamaian, dan kejernihan batin. Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita sejenak menatap ruang Dhammasala ini. Ada sebuah pemandangan yang perlahan namun pasti, ya, mulai berubah di berbagai daerah. Jika dahulu deretan depan ini kerap riuh oleh tawa, canda anak-anak sekolah minggu, dan yang antusias beserta dengan para remaja Buddhisnya mengikuti puja bakti, di banyak tempat ruang-ruang ini mulai lengang. Generasi muda tidak benar-benar hilang, ya, mereka hanya berpindah ruang. Sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu di balik layar gawai, tenggelam dalam algoritma media sosial, dunia hiburan digital, atau aktivitas lain yang dianggap lebih menarik dan interaktif. Kondisi ini tentu menjadi alarm sekaligus perhatian bersama, karena generasi muda adalah napas dan detak jantung masa depan Buddha Sasana. Ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, jika mereka semakin jauh dari wihara, maka jembatan pembinaan umat di masa depan akan menghadapi tantangan yang berat. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah generasi muda hari ini memang tidak membutuhkan Dhamma? Ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Ataukah cara kita mengemas dan menyampaikan Dhamma yang perlu agar lebih relevan dengan denyut nadi kehidupan mereka? Nah, dalam kesempatan ini kami akan membagikan satu cara pikir atau cara pandang yang mungkin bisa kita diskusikan atau juga bisa kita gunakan untuk mengatasi problem di atas. Ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara radikal manusia untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi. Generasi muda saat ini adalah digital natives yang tumbuh dalam lingkungan yang serba cepat, visual, interaktif, dan partisipatif. Mereka terbiasa mencerna informasi melalui video pendek, podcast, media sosial, dan berbagai platform digital yang dinamis. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu. Berbagai penelitian komunikasi keagamaan menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih tertarik, ya, pada pendekatan dialogis dibandingkan pendekatan satu arah. Mereka tidak hanya ingin duduk diam mendengar, tetapi juga bertanya, berdiskusi, beraspirasi, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Sayangnya banyak kasus Dhamma Desana di wihara-wihara masih terjebak dalam pola konvensional masa lalu. Penceramah berbicara panjang lebar secara monolog di depan altar, sementara audiens, terutama anak muda, hanya mendengar secara pasif. Metode konvensional ini tentu memiliki transendentalnya sendiri, namun ketika tidak dibersamai dengan inovasi komunikasi, generasi muda akan mengalami kesulitan besar untuk melihat apa hubungan Dhamma dan realitas dalam kehidupan mereka saat ini. Sebab badai yang dihadapi generasi muda saat ini sangat berbeda, jauh lebih kompleks dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ibu bapak saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, di balik layar gawai mereka ada tekanan akademik yang mencekik, kecemasan akut akan masa depan, krisis identitas, paparan cyberbullying, hingga persoalan kesehatan mental. Ketika mereka melangkah ke wihara dengan jiwa yang lelah, mereka tidak membutuhkan doktrin hafalan
atau konsep abstrak yang mengawang-awang. Mereka membutuhkan jawaban atas persoalan hidup yang mereka hadapi, yang membawa motivasi dalam mereka menghadapi kendala dan hambatan-hambatan dalam hidupnya sehari-hari sebagai generasi muda. Nah, untuk ini kita bisa meneladani Buddha, guru agung kita. Kita bisa melihat di kitab suci bahwa Buddha mengajarkan beliau adalah seorang komunikator unggul di zamannya, yang bisa kita ambil contoh untuk sumber informasi sekaligus sebagai motivasi. Bagaimana Buddha itu yang dikenal sebagai komunikator ulung, sangat adaptif, inklusif, dan revolusioner. Ya. Beliau tidak pernah menggunakan satu metode, satu formula yang kaku pada semua orang. Di dalam Anguttara Nikaya 5198, tepatnya di Waca Sutta, Buddha menunjukkan fondasi yang sangat indah ya, mengenai prinsip komunikasi ataupun ucapan. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika kita memberikan dhamma atau menyampaikan dhamma, ucapan kita itu harus tepat waktu. Ucapan itu benar adanya. Kemudian ucapan itu lemah lembut, bermanfaat, serta didasari dengan cinta kasih. Prinsip ini menegaskan bahwa menyampaikan dhamma tidak harus kaku, tidak harus selalu pada kondisi yang sama. Kita harus menyesuaikan dengan audiens ataupun pendengar, ya, supaya kita bisa melihat ataupun merasakan apa yang dirasakan pendengar kita. Nah, fleksibilitas radikal ini tercermin jelas juga di dalam Digha Nikaya, di mana Buddha selalu menggunakan pendekatan kontekstual sesuai karakter audiensnya. Kepada para petani seperti Kasi Bharadwaja, Buddha mengumpamakan bahwa keyakinan itu sebagai benih dan kebijaksanaan itu seperti bajak. Kepada para pedagang, beliau menggunakan contoh investasi dan keuntungan. Berbeda lagi dengan para bangsawan. Buddha menggunakan ilustrasi kepemimpinan. Beliau menyentuh audien tepat di jantung audien berupa realitas kehidupannya, tanpa sedikit pun mengubah esensi dhamma itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudari sedhamma, memang benar dalam Dhammapada 354 Buddha mengatakan sabadanang dhammadanang jinati. Pemberian dhamma mengungguli semua pemberian. Namun kita harus tahu, pemberian dhamma itu baru akan efektif dan menjadi obat yang mujarab apabila si penerima dapat memahami, meresapi, dan merasakan langsung manfaatnya dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya Buddha mengajarkan pentingnya pendekatan bertahap atau anupibbikata. Sebagaimana tercatat dalam banyak sutta, salah satunya Majjhima Nikaya 56, yaitu Upali Sutta. Beliau menyampaikan bahwa hal-hal yang bersifat doktrin, bersifat mendalam seperti anatta ataupun paticca samuppada, beliau terlebih dahulu membangun pemahaman dan pendekatan yang lebih mudah dipahami oleh pendengarnya. Seperti misalnya mengenai kemurahan hati, dana, ataupun moralitas, ataupun sila. Jadi dengan demikian dhamma tidak dirasakan sebagai beban dogmatis yang berat, melainkan sebagai petunjuk hidup yang menyejukkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam ilmu komunikasi modern, kita mengenal konsep storytelling. Seni menyampaikan pesan melalui cerita yang menyentuh pengalaman hidup pendengar. Menariknya, metode ini telah lama dilakukan atau digunakan oleh Buddha. Kisah dalam Jataka maupun perumpamaan hidup beliau dapat kita hubungkan dengan kondisi generasi muda saat ini. Generasi muda lebih mudah terhubung dengan narasi emosional daripada ceramah yang penuh dengan definisi teoritis yang kaku. Ketika seorang Dhammaduta
menceritakan pengalaman nyata dalam kehidupannya, menghadapi kecemasan, kegagalan, keputusasaan ataupun konflik batin lainnya, ini akan membuat para generasi muda itu merasa lebih dekat dengan Dhamma, karena juga mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, teori komunikasi partisipatif menjelaskan bahwa pembelajaran akan lebih membekas, ya, apabila peserta dilibatkan secara aktif. Dalam konteks Dhammadesana, generasi muda tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan subjek yang ikut dalam diskusi, refleksi kelompok, simulasi maupun aksi pelayanan sosial. Dari perspektif kepenyuluhan agama, jika metode komunikasi tidak sesuai dengan karakteristik penerima kepenyuluhan, maka metode ini perlu kita koreksi. Nah, jadi untuk itu kita dapat menemukan benang merah antara Dhamma dan dinamika kehidupan modern mereka. Mari kita bedah jeritan dan pertanyaan tersamar mereka melalui perspektif kitab suci Tipitaka. Yang pertama, bagaimana Dhamma mengatasi krisis mental atau overthinking para generasi muda. Anak muda dewasa ini kerap dijajah oleh kecemasan akan masa depan yang memicu kebiasaan overthinking, pemikiran yang berlebih, kekhawatiran yang berlebih. Nah, hal ini terdapat di dalam Bhaddekarata Sutta Majjhima Nikaya 131. Buddha memberi pesan, jangan mengejar masa lalu, jangan pula tergantung pada masa depan. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum tiba. Namun dengan pandangan terang, lihatlah fenomena terjadi saat ini di sini. Ini satu pesan yang Buddha, Guru Agung kita sampaikan, bahwa jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah berlalu, dan juga jangan terlalu mencemaskan sesuatu yang akan datang. Nah, ketika kita mengajarkan ayat ini bukan sebagai hafalan, melainkan sebuah praktik mindfulness atau kesadaran untuk menjangkarkan pikiran yang liar kembali ke momen kekinian. Anak muda akan menemukan bahwa Dhamma adalah psikoterapi terbaik bagi kedamaian batin mereka. Yang pertama. Kemudian masalah yang kedua yang mungkin dihadapi generasi muda zaman now, ibu bapak saudara-saudari Dharma yang berbahagia, bagaimana menghadapi tekanan pergaulan dan krisis jati diri. Kita tahu remaja sekarang ini melakukan segala hal yang bisa dikatakan cenderung ikut-ikutan, atau karena melihat fenomena ini lagi tren, itu karena sedang membangun atau mencari jati diri untuk diri mereka sendiri. Banyak remaja menjauh dari wihara karena takut dianggap tidak keren, kuno, kampungan oleh lingkungannya, atau terjebak dalam pertemanan toksik, ya, demi sebuah pengakuan sosial. Nah, ini kita lihat bahwa banyak kumpulan ataupun teman-teman remaja masa kini tidak membawa kepada manfaat yang positif, tapi justru membawa kepada pergaulan yang negatif. Kemudian Buddha juga telah mengantisipasi ini di dalam Manggala Sutta. Beliau mengatakan bahwa segala langkah utama menuju berkah utama adalah asewana ca balanang pandita nanca sewana. Ini adalah satu rambu. Apa maknanya di sini? Tidak bergaul dengan orang yang salah, bergaul dengan orang bijaksana, itu adalah berkah. Nah, jadi di sini ketika kita berhadapan dengan pergaulan yang toksik, kita bisa menjadikan kutipan daripada Manggala Sutta ini sebagai rambu-rambu atau pengingat, sebagai lonceng kesadaran bagi kita dalam memilih pergaulan yang baik. Kemudian itu di dalam Upada Sutta juga Buddha menegaskan bahwa beliau sampaikan kepada Bhante Ananda bahwa memiliki sahabat yang baik, Kalyanamitta, bukanlah setengah dari kehidupan suci, melainkan dari seluruh
kehidupan kita. Artinya ketika kita bersahabat dengan seseorang yang baik, bukan hanya sesaat, bukan hanya hari ini atau besok, tapi harus dalam sepanjang kehidupan kita. Artinya ketika kita sudah menemukan sahabat baik yang sesuai dengan dhamma, maka orang ini harus menjadi sahabat kita dalam kita menjalani kehidupan. Ya. Kemudian masalah yang sering dihadapi oleh generasi muda selain yang dua tadi adalah bagaimana mengendalikan kecanduan gawai ataupun handphone, gadget, serta menghindari sindrom FOMO. Nah, arus informasi digital, sindrom yaitu fear of missing out, ketakutan akan tertinggal. Ini satu fenomena yang generasi muda sekarang rata-rata mengalaminya. Takut ketinggalan tren yang sedang berlaku saat ini. Jadi mereka selalu update bukan hal yang positif, tapi gaya-gayaan atau ikut-ikutan. Ini menjadi satu kondisi yang mungkin perlu kita tekankan agar ketika anak-anak remaja, muda-mudi mengikuti tren, ikutilah tren-tren yang positif. Artinya mereka harus selektif, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, di dalam Anguttara Nikaya 6 ayat 55 di Sauna Sutta, Buddha menegaskan bahwa kita itu hendaknya hidup seperti halnya sebuah senar atau tali kecapi, di mana kita itu jangan membuat kehidupan kita itu terlalu kaku, jangan juga terlalu longgar, harus sedang-sedang saja. Ibarat tali kecapi tadi, ketika kita membuat tali itu terlalu atau senar itu terlalu kencang, maka senar itu bisa putus, hilang suaranya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita membuatnya terlalu longgar, senar itu juga tidak menghasilkan suara apa-apa. Jadi harus seimbang, jalan tengah. Inilah pesan yang Buddha sampaikan di dalam Sauna Sutta, bagaimana kehidupan ini harus selalu seimbang, tidak boleh ekstrim, tidak berlebihan, ya. Nah, kemudian yang lain yang sering dihadapi atau masalah-masalah generasi muda yang dihadapi generasi muda saat ini adalah bagaimana membangun hubungan yang sehat di rumah. Kita tidak bisa pungkiri ibu bapak, saudara-saudari sedharma, bahwa dewasa ini anak-anak muda, remaja-remaja Buddhis enggan ke wihara karena hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga masing-masing. Di rumah anak-anak remaja tidak dekat atau cenderung tidak harmonis dengan orang-orang tuanya. Orang tuanya juga cenderung sibuk dengan urusannya hingga mengesampingkan perhatian kasih sayang kepada anak-anak mereka yang remaja. Ya. Nah, ketika remaja tidak merasa nyaman di rumah, mereka tidak akan pernah mau hadir ke wihara karena mereka anggap itu sebagai sebuah beban. Di rumah sudah tidak harmonis, ke wihara menjadi beban. Kemana mereka mencari untuk ketenangan mereka? Inilah yang kadang-kadang remaja-remaja ini cenderung mencari kehidupannya yang lain di tempat-tempat mungkin hiburan ataupun tempat-tempat yang tidak baik. Nah, di dalam Sigalowada Sutta, Buddha mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kita mempunyai kewajiban dan tugas. Ya, di sisi lain kita juga mempunyai hak yang sama. Orang tua memiliki kewajiban kepada anak-anaknya, salah satunya adalah mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik. Di sisi lain, anak juga punya kewajiban kepada orang tua, yaitu menghormati orang tuanya. Nah, jadi di sini hak dan kewajiban secara timbal balik ini menjadi satu pakem atau panduan kepada orang tua dan juga generasi muda agar tidak terjadi konflik ataupun hubungan tak harmonis di dalam rumah tangga
para generasi muda agar mereka bisa harmonis dengan orang tua ataupun keluarga. Kemudian di dalam Dhammapada ada kaitannya dengan membangun kondisi ataupun suasana harmonis tersebut. Pikiran Dhammapada ayat 1, Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor dari segala keadaan pikiran. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jadi hendaknya kita sebagai generasi muda selalu menekankan perhatian penuh sati, kebijaksanaan panya, dan pengendalian diri sila. Dengan 3 hal ini, sati, panya, dan sila, maka pikiran akan selalu terkondisi kepada kesadaran akan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas ataupun membicarakan bagaimana membawa wihara ke abad 21 sebagai sebuah isu kontemporer. Nah, jadi yang pertama adalah kita mengubah pola komunikasi, ya, dari monolog menjadi dialog. Dalam hal ini peran pengurus wihara, para pandita, ya syukur-syukur para anggota sangga juga bisa mengubah, ya, konsep Dhamma Desana itu menjadi lebih dialogis. Artinya dari ceramah satu arah bisa kita ubah menjadi diskusi, ya, sharing, bercerita pengalaman, dan kemudian dicarikan solusi yang sesuai dengan ajaran Buddha yang relevan dengan masalah yang terjadi. Artinya pola dialogis ini bisa dalam kelompok besar atau kelompok kecil tergantung kondisi dan situasi yang terjadi dalam komunitas generasi muda tersebut. Kemudian menggunakan pendekatan storytelling. Hidupkan kembali kisah jataka, perumpamaan Buddhis atau metafora, dan pengalaman nyata sehari-hari para pembabar Dhamma agar remaja-remaja ini bisa merasakan bahwa Dhamma ataupun masalah mereka bisa dicarikan solusi seperti halnya yang dirasakan oleh orang-orang yang membabarkan Dhamma itu sendiri. Jadi mereka merasa bahwa ajaran Buddha ini bisa mereka rasakan manfaatnya seperti orang yang menceritakan Dhamma itu kepada mereka. Jadi para pandita menceritakan problemnya, masalahnya. Pandita ini juga memberikan solusi sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha itu lebih dekat dalam kehidupan, lebih dekat dalam cara mengatasi masalah. Kemudian menghubungkan Dhamma dengan persoalan aktual. Artinya Dhamma yang Buddha ajarkan 2600 tahun lalu bukan sesuatu yang kuno, bukan sesuatu yang ketinggalan. Dhamma ini masih relevan, masih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan modern seperti saat ini. Memanfaatkan teknologi digital. Nah, inilah yang sekarang sedang tren, bagaimana para pembabar-pembabar Dhamma dari berbagai latar belakang menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, ataupun YouTube untuk membuat konten-konten yang mudah masuk ke ranah generasi muda. Jadi bagaimana Dhamma ini bisa mereka lihat dalam keseharian mereka yang kita tahu bahwa generasi muda itu tidak jauh dari dunia media sosial. Kemudian kita juga harus melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Biarkan generasi muda ini, muda-mudi ini diberikan tanggung jawab sebagai panitia atau bidang-bidang yang berperan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial yang ada di rumah-rumah ibadah agama Buddha. Jangan biarkan mereka itu hanya sebagai pelengkap penderita. Jangan biarkan mereka itu hanya sebagai penonton, ya. Karena energi mereka, inovasi ataupun ide-ide mereka kadang-kadang di luar ekspektasi atau di luar apa yang kita lihat. Mereka itu bisa jauh melampaui kemampuan dalam berinovasi kita generasi-generasi yang sebelumnya. Nah,
Selanjutnya adalah mengembangkan komunitas yang hangat dan inklusif. Jadi kita bisa membangun sebuah hubungan yang harmonis, kita membangun hubungan yang hangat, terbuka, ya, agar generasi muda itu selalu merasa bisa diterima, bukan sekedar dinasihati, diceramahi, ataupun dianggap selalu belum matang, belum dewasa, atau juga belum punya pengalaman. Jadi biarkan mereka bergaul, berkumpul, dengan kita juga bisa merangkul mereka dalam hubungan yang lebih harmonis. Nah, di dalam Mahaparinibbana Sutta Buddha mengatakan bahwa segala kondisi yang mencegah kemerosotan, di mana salah satu pilar utama adalah kebiasaan. Nah, jadi dalam Mahaparinibbana Sutta Buddha mengatakan kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi sebab kemerosotan. Nah, dengan ini kita membiasakan mereka berkumpul dalam keselarasan, bermusyawarah dalam keharmonisan, dan berpisah dalam kedamaian. Ketika wihara mampu menghidupkan atmosfer kebersamaan dan keharmonisan ini, maka generasi muda akan sendirinya mengakar dan bertahan di dalam Dhamma. Jadi mencegah kemerosotan adalah dengan membiasakan hal-hal baik bagi generasi muda itu sendiri. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ini kita harus ingat salah satu poin yang ada di dalam Dhammanusati, yaitu akaliko. Akaliko itu adalah tak lekang oleh waktu. Ini menjadi satu pengingat bahwa Dhamma itu akan selalu bertahan. Dahulu, kini, atau yang akan datang, Dhamma itu adalah sama. Dengan satu rasa, yaitu kebebasan. Makanya kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada, khususnya para generasi muda. Kita harus membiasakan mereka beradaptasi dengan hal-hal yang mereka hadapi dengan tetap berpegang kepada ajaran Buddha. Semoga apa yang kita sharing hari ini mampu membawa perspektif baru, mampu membawa wawasan yang baru, yang membuat kita itu tidak memandang sebelah mata, tidak pesimis dengan apa yang terjadi, apa yang sedang berlaku dalam kehidupan generasi muda saat ini. Pada prinsipnya mereka adalah orang-orang yang belajar untuk bertumbuh. Pertumbuhan ini hendaknya kita selalu bimbing, selalu pupuk, selalu arahkan kepada ajaran Buddha Dhamma, agar mereka bertumbuh ke arah yang benar, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang positif. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat dan membawa inspirasi bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.